Baiklah, untuk pertanyaan pertama, Q&A dengan Bunda Mayang kali ini berasal dari Wiryo Pridik dengan pertanyaan, setahu saya Ibu Mayang Sari itu selendang kerudungnya selalu berwarna kuning dan tidak pernah bikin yayasan dan anggota dan punya ayat rahasia serta tilik sandi. Penjelasan Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudaraku semua yang kebetulan memang sudah melihat dan mendengarkan apa yang ditayangkan oleh Mayang Channel di YouTube ini. Ya, saat sandi daripada Mayang itu warnanya kuning. Kalau sandi daripada Nawang Wulan itu warnanya merah. Sandi daripada Nur Bilqis itu warnanya putih, bisa hitam. Kemudian semuanya dengan nama, ada yang ungu karena Kencono Wungu dan ada yang lain-lain. Itu cerita masa lalu. Dan kemudian kalau ditanyakan Mayang itu identik dengan warna kuning, memang iya. Bisa dijelaskan. Selendang kuning Mayang Sari itu sangat identik. Nah, kenapa di situ selendang kuning Mayang Sari? Versi saya sesuai dengan pengetahuan saya, yang saya ingat betul itu orang tua bicara. Terlepas itu saya pribadi atau di luar sana dengan nama Mayang Sari, sandi simbolnya Mayang Sari, itu terserah kepada yang bersangkutan dan berkaitan. Jadi kalau identik dengan warna kuning memang iya, semuanya sandi barangnya bendanya itu kuning, termasuk itu simbolnya emas itu adalah kuning. Nah, kuning itu dipakai ketika merger 3 bank tahun berapa itu, waktu itu masih ada BPD dan Bank Exim, ada satu bank lagi merger, kemudian didirikannya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri di Indonesia ini sebagian untuk modal atau kolateralnya atau apalah yang kata orang sekarang ini, itu kalau tidak salah menurut orang tua yang bicara dengan saya, dia juga menyerahkan dokumen ke saya, menyerahkan bukti bahwa aset kita itu dipakai untuk mendirikan Bank Mandiri dengan modal 1.000 triliun atas nama Mayang Sari. Dan itu dulu ada perusahaan sebagai wadah dan kemudian bekerja sama, ada kaitannya dengan Bank Mandiri. Maka di dalam Bank Mandiri itu ada simbol selendang, yaitu selendang kuning. Nah, itu. Tapi kemudian kesininya selendang kuning itu juga ada didampingi dengan selendang biru. Konon kata orang tua, Mandiri ini sudah internasional. Jadi biru simbolnya apa? Kalau tidak salah kata orang tua itu billion bank atau apalah Bank Dunia gitu loh. Karena Mandiri mungkin sudah tembus sampai ke sana. Nah, sekarang kalau saya muncul dengan segala sesuatu, tidak mungkin dong saya tidak pakai wadah. Saya kan harus ngikut aturan. Siapapun itu saya, siapapun itu Mayang Sari, tetap harus pakai aturan, mengikuti hukum dan sistem yang ada. Maka Mayang Sari membentuk foundation sebagai wadah dengan urusan yang ada di dalamnya. Nah, kalau tidak ada wadah bagaimana caranya? Karena yang kita urus ini fisik semua. Yang kita urusin itu real sektor. Jadi apa ya? Kalau dibicarakan itu seperti
apa itu kalau tidak dirubah menjadi klenik terus kan bagaimana caranya bisa rasional. Nah, yang semuanya itu nanti bisa diupayakan dikerjakan itu secara rasional. Itu juga tergantung kepada yang bersangkutan. Yang jelas Mayang Sari berani pasti ada dasar. Kalau tidak ada dasar ya tidak mungkin. Untuk apa? Kalau mencari keuntungan, manusia hidup tidak munafik, semuanya mencari keuntungan supaya bisa melanjutkan hidup, minimal bertahan hidup. Jadi siapapun itu kalau berusaha itu sah buat saya. Yang penting ya, itu tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil haknya orang lain, dan tidak merusak tatanan orang. Gitu, dan tidak merugikan siapapun. Bagi yang sudah bergabung dan kenal dengan keluarga kami Mayang Sari, mereka sudah ngerti semua. Nah, tadi diceritakan bahwa Mayang Sari itu punya kode sandi, jelas dong. Punya, tapi kan tidak mungkin itu dipaparkan kemana-mana, namanya sandi. Tadi dibicarakan telek sandi. Telek sandi itu urusannya dengan intelijen dan tidak mungkin dipaparkan. Ya toh? Tetap rahasia. Sandi itu rahasia sebetulnya. Gitu. Jadi tidak perlu. Kalau yang ada kepentingan, kalau memang itu dibutuhkan, ya pasti tahu sandi kodenya apanya. Lek ayat ya jelas bisa. Karena kan masing-masing mbak password sendiri. Kalau tidak bagaimana cara kerjanya? Tapi itu tergantung daripada saudara-saudaraku semua. Yang jelas Mayang Sari ini berdiri dengan foundationnya, tujuannya tidak kepingin munafik. Makanya kita buat lembaga dengan segala macam badan usahanya di situ yang sekarang jalan supaya ya tidak nabrak gitu. Jadi kita tidak mau menerima sesuatu apapun tanpa kita bekerja. Kalau yang diceritakan yang lain-lain itu tugas tanggung jawab, bukan hak milik pribadi saya. Begitu kira-kira. Jadi kalau cerita warna-warni itu kayaknya sekarang itu bukan eranya. Eranya sekarang tunjukkan ayo dengan kerja, minimal menyelesaikan sesuatu, berbuat sesuatu untuk orang dekat, bahkan kalau bisa untuk orang banyak. Q&A selanjutnya dari Suharyanto. Mungkin ini bisa dibilang lebih kepada statement, sedikit miring Bunda. Pertanyaan begini, pernyataannya seperti ini. Sampai orang ini meninggal, nggak bakalan muncul aset Bung Karno. Ayo kita ingat-ingat sampai kapan kebenaran kata-kata ibu ini. Yayasan apa ini ujung-ujungnya bisnis, cari keuntungan sendiri dan grupnya. Mohon tanggapannya Bunda. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya kepada saya. Panjang pendek umur saya itu Tuhan yang tahu, dan saya sudah memasrahkan hidup dan mati saya. Saya yakin itu semua adalah kuasanya Tuhan, kuasanya Allah di keyakinan saya. Tapi apabila ada yang berbicara sampai mati pun ibu ini tidak akan tercapai, saya juga berterima kasih. Walaupun saya tidak berkenan untuk menerima doanya, tapi saya ucapkan terima kasih. Semuanya dilakukan oleh Mayang Foundation itu dengan banyak pertimbangan dan juga banyak solusi. Kalau dibicarakan lembaga kami ujung-ujungnya nyari keuntungan pribadi atau grup, kita ini bekerja.
kalau kita kemudian ada hasil dalam pekerjaan kita, itu sah kan? Karena kita punya konsep untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan income. Kenapa? Ya itulah, karena semuanya yang ada di dalam Mayang Sari Foundation itu real sektor semua, untuk mengupayakan dan memperdayakan yang mana dari pemuda yang putus sekolah, orang-orang yang kurang ada kemampuannya, dengan jalan apa yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan hasil kelak nantinya. Jadi tidak perlu repot-repot mengikuti alur tipu sana tipu sini, urusan aset ini itu yang saya paham. Jadi tidak perlu. Nah, kalau kemudian urusan harta amanah Soekarno itu berarti kalau diceritakan seperti saudaraku ini, itu tidak percaya. Ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi demi Allah, demi Tuhan saya ini manusia biasa kok. Itulah saya, manusia. Kalau kemudian tidak ada yang percaya dengan apa celotehan saya, itu juga tidak membuat saya sakit hati atau saya mundur walaupun selangkah. Tidak. Terserah. Tidak membuat masalah. Tapi saya, bukan Anda. Karena saya sudah terlanjur melihat semuanya, karena saya sudah terlanjur tahu semuanya, maka itulah saya harus percaya. Mungkin saudara-saudaraku tidak pernah melihat. Mungkin saudara-saudaraku tidak pernah tahu dengan mata kepala sendiri sehingga bisa percaya atau tidak. Itu wajar. Tapi bagi saya ini, yang tahu semuanya, fisik nyata. Saya mau bilang apa? Kalau saya bilang itu bohong, dosa dong saya. Pun juga kalau saya tidak tahu fakta di mata sendiri, saya bilang iya, juga dosa. Itu namanya kebohongan saya. Gitu. Aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan kehidupanku saat ini bisa berbuat sesuatu karena ini garis hidup saya. Tapi kalau untuk mempermainkan sesuatu seperti yang ada di luaran saya sana, saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan saya ini dijauhkan dari hal-hal ini. Apabila saya sudah terlibat dengan masalah itu, nah, saya bermohon kepada Allah, kalau saya salah mohon ampun yang besar kepadanya. Karena di dalam pendidikan yang saya ambil yang tidak ada sekolahnya, yang tidak ada tulisannya, itu difahamkan bahwa ini semuanya itu dari Allah, dari Tuhan. Tidak ada yang bisa membuktikan dengan kunya. Karena semua ini masih belum selesai kok. Benar yang Anda bilang, belum terlaksana. Tapi kalau bukti nyata. Karena di sini tidak hanya berbicara tentang nominal. Tapi kepahamannya menuju nominal atau bisa membuat nominal. Saya kalau disuruh mencari sesuatu dengan dasar apa yang saya pahami, dengan apa yang saya pegang, itu tidak pernah. Tapi kalau saya melaksanakan tanggung jawab demi amanahnya apa yang telah ada di kita, saya bekerja dengan saudara-saudara saya dan teman juga kerabat keluarga saya untuk menanggung ini semua. Tuh. Jadi tidak pernah istilahnya kami mengacarakan, oh ini ada pencairan, oh ini ada, ini tidak pernah. Selama ini kami menjaga, menunggu waktu, bukan tidak ada yang datang bermacam-macam dan banyak sekali dengan modelnya, dengan caranya, tidak bisa juga masih. Dan alhasil apakah kita harus diam? Ya tidak. Kalau sudah semuanya kita ketemu, kita semua sudah
lakukan, akhirnya kita sekarang bergerak sendiri untuk mencapai itu. Bagaimana caranya? Yang dimohon itu ridhonya Allah, ridho ilahi. Mudah-mudahan apa yang menjadi beban tanggung jawab tukang parkir ini selesai, karena tidak akan merasa kehilangan dan rugi. Wong kita itu cuma juru parkir. Tapi kalau yang punya ngambil diselesaikan, berarti tugas tukang parkir ini selesai. Dibayar syukur, tidak dibayar yang jelas tanggung jawab sudah gugur kewajiban. Seperti itu.